wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin. Dan pasti kamu akan aku uji dengan sedikit ketakutan. Sedikit aja ketakutan, kita ketakut banget. Ya, kehilangan makhluk, kehilangan kerjaan, kehilangan rumah, harta segala macam. Karena terbuka nggak sama Umi, maksudnya dalam hal apapun gitu? Terbuka banget. Abizar terbuka banget. Kalau dia menerima tawaran syuting pun dia selalu nanya dulu ke saya. Saya juga sering nasehatin gitu ya, harus pilih-pilih peran, jangan terlalu vulgar apa segala macam. Semuanya semua saya nasehatin. Apapun lah yang kalian lakukan yang terpenting ya, jangan lupain tugas kamu sama Allah, ibadah. Kalau tugas sama manusia kamu bisa kerjain, tapi kalau tugas sama Allah nggak kamu kerjain ya nggak akan berkah. Ini kan perannya luar biasa ya, maksudnya ada anak muda zaman sekarang itu pembangunannya sendiri Umi hati-hati apa seperti Iya benar. Dia juga nanya-nanya kan gitu. Terus apa, dan kalau misalkan ada itu ya harus yang benar-benar saya selalu bilang sih ke manajernya juga gitu, bahwa harus pilih-pilih peran banget gitu, jangan sampai yang vulgar sekali. Apalagi yang terbaru ini dia jadi pemakai narkoba. Aduh, mudah-mudahan nggak dilakuin cuma nyata ya nak. Ominya udah takut. Enggak laung katanya gitu. tapi kan maksudnya dibayang-bayangin Ya, seperti apa sih Mi? ya kan. Tapi justru itu menjadi sebuah edukasi kan buat anak-anak, bahwa dulu abi kamu ya seperti ini gitu. Maksudnya segala sesuatunya contoh yang baiknya aja, yang buruknya nggak usah dicontoh. Gitu. Jadi itu, dan jangan sekali-sekali mencoba untuk mencoba hanya nyoba-nyoba atau itu, jangan, pokoknya nggak usah. Gitu. Jadi udah lurus aja, minta sama Allah terus bimbing. Tapi Bang Abizar sendiri dari almarhum dari waktu muda masih kayaknya banyak yang bilang Iya banget. Cuma juga banyak yang bilang juga ini ini Abizar tuh umi banget kalau versi ceweknya. Versi ceweknya umi banget. apa Mi yang bikin Umi banget tuh apa? Gak tahu teman-teman yang bilang dari matanya gitu. Cuma kalau sifatnya, karakternya bapaknya banget. Katanya apa sih yang mirip Keras kepala. Udah itu aja. Gitu, Masya Allah. Tapi Bang Abizar sendiri kan mau nikah calonnya udah ada belum? Calonnya nggak tahu deh, banyak yang dibawa ke rumah soalnya. Maksudnya ke rumah tuh maksudnya ngaji gitu. Kadang tuh anak tuh saya bilang jadi apa adanya aja, nggak usah kamu terbebani dengan orang tua kamu. Saya nggak mau membebani dia, tapi kamu harus tetap, walaupun jadi kamu apa adanya, tapi kamu harus tetap jaga perilaku dan segalanya gitu. Terus jadikan pekerjaan kamu jadi dakwahnya kamu. Jangan kamu benci sama orang karena kelakuannya, karena maksiatnya, jangan. Karena kalau Allah udah kasih hidayah mereka, kita nggak bisa menilai orang hanya dengan apa yang kita lihat saja. Jadi bebas kamu mau dunia ke entertain, tapi kamu harus tahu norma-normanya, ya dalam agamanya gitu, dan jadikan itu dakwah kamu. Terbebani sebagai seorang anak dari Iyalah pasti dia jadi anak yang kadang terbebani. Yang ngebebani dia adalah netizen sendiri sebenarnya. Sebenarnya orang tuanya nggak pernah ngebebani dia mau jadi apa silahkan. Kan semuanya butuh proses ya. Saya juga dulu nggak seperti ini kok. Semuanya proses gitu. Saat Allah kasih hidayah kita. Tapi kita nggak bisa ngeliat orang yang benci sama orang yang maksiat, besok dia kasih hidayah, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi makanya ya saya selalu nasihatin dia, udah apapun nggak usah didengarkan, ya kamu jadi diri kamu, yang terpenting kamu baik dalam pandangan Allah, kamu nggak lupa tugas kamu sama Allah, sama tugas manusia kamu kerjain, tugas Allah pun juga harus kerjain gitu. Jadi PR-nya selesai di dunia gitu, tinggal nanti nyetor ke akhirat. Ini tapi nggak belum dibawa ke rumah, berapa banyak wanita yang dibawa ke rumah? Oh enggak, kadang ramean gitu. Kadang kalau ke rumah itu pasti ramean gitu. Kadang ini pada mau ngaji gitu. Abi kan suka nyodor-nyodor gitu. Teman-temannya pada malu lah. Gimana sih gitu. Ini pada mau Jadi ngaji. nggak bisa Gitu. ngebedain mana yang spesialnya belum kelihatan, belum ada. Ada teman semua kayaknya.
ya biar dapat yang terbaik lah gitu. Nih menjadi orang tua tunggal nih, apa sih yang menguatkan Umi hingga sampai sekarang gitu? Ada Allah yang nguatin saya. Kalau bukan Allah yang ngasih kuat saya, lupa manusia biasa kali ya saya. Jadi Allah aja udah. Ada teman-teman semua. Makanya hari-hari saya udah di majelis taklim, ketemu teman-teman ngajar sana sini, walaupun bodoh ilmu ya. Tapi ya Allah udah kasih kehendaknya seperti ini gitu ya. Ya itu yang menguatkan saya, ketemu teman, doa didoain, itu doa itu menguatkan kita selain anak-anak ya, anak-anak yang utama. Karena harta kan mereka harta yang dunia akhirat, bukan harta yang selama ini saya kumpulin udah habis kan dulu 2014, tapi Allah kasih kemudahan lagi, bisa punya rumah lagi. Jadi anak-anak lah harta sesungguhnya. Mungkin ini juga kayaknya Bang Abidin udah mulai menafkahi Umi dan adik-adik. Iya, alhamdulillah dia orangnya anaknya nggak pelit. Anaknya royal sama keluarga, sama saudara, sama temen gitu. Makanya kalau Adiba tuh suka nasihatin dia gitu, jangan boros-boros loh gitu kan. Mau nikah gitu kan, emang lu gak mau nikah gitu, emang lu gak punya rumah gitu, udah jangan boros-boros, tabungin. Kakaknya sering nasihatin gitu. Kalau Adiba kan beda, Adiba tuh orangnya seneng di rumah, dia jadi perempuan yang seneng di rumah, apalagi kalau kuliahnya udah online kan, dan udah lulus juga baru kemarin dia, jadi udah di rumah aja temenin Umi. Tapi lagi mau Umi bawa-bawa nih, mau aku bawa-bawa Kak, udah Kak temenin Umi aja jadi asisten Umi, ngikut ceramah gitu. Tapi sejak kapan sih nafkahi itu Jadi kan niat dia terjun ke entertain sebenarnya kan ya sebenarnya saya juga nggak mau, dia maunya dia sekolah di nerusin sekolahnya lah, mau di luar, di Hadramut atau di Yaman atau di Mesir gitu. Karena kan dia udah hafal 3 juz ya di Abizar itu, maksudnya sayang gitu. Hadis juga ya adalah dia hafal, maksudnya sayang kalau nggak diterusin. Cuma dia bilang udahlah Mi, jangan dipaksain gitu. Saya mau ke dunia entertain, pokoknya Umi gak usah kemana-mana, gak usah kerja, biar aku aja yang kerja, aku aja yang biayain sekolah dia aja. Udah ini mah udah tugas Umi, bilang kamu udah sekolah aja gitu. Jadi dia emang niat dia seperti itu. Sayang. mulai dari kapan? Gitu. Jadi niat dia kasihan tuh, capek tuh megangin. Enak pegel. Ada tripod tuh Mas belakang. Gitu. Jadi emang dia niatnya gitu. Jadi setiap kali dapat honor dia kasih. Ini Mi buat bayar listrik, ini Mi buat sekolah adik-adik gitu. Ya udah makasih. Gitu. Ini buat Umi aja. Ini jangan diapa-apain, ini pokoknya buat Umi gitu. Masya Allah lah anak-anak. Adiba juga sama kayak gitu. Jadi pertimbangan juga, ini mengatakan udah bisa lah untuk jadi imam. Coba? Saya mantap udah bisa jadi Ya kan imam itu kan gak hanya memberikan nafkah dunia saja, materi. Saya bilang sama dia, kalau kamu nih kamu harus siap. Bukan cuma materi doang gitu, tapi kamu harus kasih, kamu benar-benar jadi imam, bisa bimbing istri kamu, bisa nuntun istri kamu, jangan sampai istri kamu yang nuntun kamu, tapi kamu yang bisa nuntun istri gitu. Itu siap, siap banget gitu. Tapi kenapa Kak Abidin ini kayak nikah muda ini alasannya? Ya nggak tahu ya, cuma dia yang tahu alasannya. Karena mungkin gini, dia melihat saya sama dia itu kan nikah muda. Dia juga sempat nanya, Umi dulu nikah umur berapa sih gitu kan. Terus dia ngelihat kok seusia saya, tapi anak-anaknya udah gede-gede gitu. Dan dia tuh pengen gitu, jadi bisa sahabatan sama orang tuanya. Nah, anak-anak kan udah kayak saya dianggap sahabat sama anak-anak saya gitu. Apapun kadang malam-malam tiduran di kamar saya, curhat, cerita segala macam gitu. Kayak tiba-tiba habis pulang kerjaan, Mi, udah tidur belum gitu WA. Belum, baru mau, jangan tidur dulu. Kenapa? Mau cerita. Kenapa lagi sedih? Ya kenapa? Ya udah ntar aja gitu. Jadi gitu ntar Uminya udah nungguin aja di kamar gitu, nggak datang gitu. Ntar Uminya ketiduran baru besoknya. Kenapa mau cerita apa? Nggak jadi deh gitu. Jadi suka penasaran sendiri. Cara Umi ngedidik dan ngejaga anak-anak tuh seperti apa sih Mi? Ngedidiknya ya kalau agama harus ya, harus ingetin sholat tuh harus gitu. Baca Quran harus, cuma untuk memberikan kepercayaan lah mereka. Ini loh, Umi percaya nih, kamu terjun ke dunia entertain, Umi percaya berarti kamu gak akan macem-macem gitu. Kamu ya udah, kamu niat kamu kerja, niat kamu cari uang, niat kamu semoga pekerjaan kamu bisa jadi ibadah buat kamu gitu. Ngedidiknya itu gak pernah mau ngebebani anak-anak saya, mereka masih butuh proses untuk itu semua. Dan saya itu bersyukur banget anak-anak saya jadi pribadi yang sangat kuat, karena dari mereka kecil mereka udah ditempa terus dengan ujian-ujian ya.
dari ayahnya meninggal, kakek saya meninggal, rumah kebakaran. Jadi anak-anak saya tuh udah kayak kuat dengan sendirinya. Bahkan saat kita nggak punya rumah, kita nggak punya apa-apa, semuanya habis sama sekali, itu anak-anak saya tuh jadi ngelihat gitu. Saat dia mau beli sepatu aja dia nanya ke Umi punya uang nggak, boleh nggak beli sepatu, kalau nggak punya nggak apa-apa, mau lihat doang gitu. Jadi jangankan benda makanan yang saya misalkan pulang ceramah saya bawa makanan, saya taruh meja makan, harta itu aja anak-anak nanya, Umi ini punya siapa, boleh dimakan nggak. Jadi itu yang beda banget. Dulu waktu ada almarhum, mungkin almarhum orangnya royal ya, anak minta apa beli gitu. Nah, akhirnya dibalikan semuanya sama Allah yang dahsyat banget gitu, yang benar-benar habis sama sekali gitu. Kita nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal, tapi ya udah kita yakin aja Allah akan kasih itu semuanya gitu. Yang benar gampang banget dikasih orang nggak kenal nyediain rumah segala macam. Jadi ya itu akhirnya anak-anak dengan sendirinya dia kayak kuat dengan sendirinya. Saya bersyukur banget, anak-anak saya tuh berubahnya dahsyat banget sejak dia ditimpa dengan ujian. Titik balik bisa dibilang. Betul. Titik balik saya ya saat kebakaran rumah buat saya ya, karena dulu udah punya semuanya apa ada ya akhirnya saya dapat hidayah, dapat petunjuk di surat Al-Baqarah itu 155 gitu, yang begitu rumah terbakar saya cuma bisa duduk di balkon, udah selesai semuanya cuma nangis, ya Allah terserah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah itu aja. Dan ternyata memang rasa ketakutan kita itu memang udah ada di firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin. Dan pasti kamu akan aku uji dengan sedikit ketakutan. Sedikit aja ketakutan, kita ketakut banget. Ya, kehilangan makhluk, kehilangan kerjaan, kehilangan rumah, harta segala macam. Ya, sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta jiwa. Tapi Allah kasih di situ wabasyiri sobirin dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya tuh jadi orang yang sabar atau enggak, termasuk golongan itu atau enggak, kabar gembiranya apa gitu kan. Ulaika alaihim sholatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Di balik ujian itu ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah, ya, ada pengampunan dosa. Ya bersyukur aja gitu, bersyukur gitu. Ya udah. Akhirnya semua pelan-pelan dikasih semuanya sendiri lagi. Juga lagi nabung Siapa? nabung buat bikin rumah. Siapa? Iya, dia juga punya cita-cita apa namanya, pokoknya Umi doain terus deh Umi sehat biar aku tuh kerjaannya lancar. Aku pengen bangunin Umi rumah yatim. Karena kan memang Uji itu dulu punya amanah sama saya, pengen bangun rumah yatim lah gitu, rumah tahfidz buat anak yatim juga. Dan ya udah kita pengen wujudin itu. Dan Abi itu cita-citanya itu banget, dari hasil pekerjaan pengen bangunin Umi rumah tahfidz yatim. Sekarang sudah ada progresnya mungkin atau seperti apa? Ya kita baru nabung-nabung, sembari cari-cari tanahnya. Rencananya mau di mana? Yang deket-deket rumah aja, supaya kalau mati saya bisa dikuburnya deket situ. Jadi gak jauh-jauh sama anak yatim. Dia tiap hari denger anak yatimnya bacain Quran, gitu kan nikmat gitu. Kondisi kesehatan Apa? kondisi kesehatannya Alhamdulillah sehat. Disyukuri. tapi masih suka kamu atau seperti apa? Oh enggak, hanya terapi aja, sering terapi. Tapi sehat Syok. Sehat. Berapa minggu sekali? Enggak, kadang sebulan sekali aja kontrol. Tapi alhamdulillah sehat. Terapi yang Ya. yang dijalani. Kenapa? Terapi yang dijalani mungkin. Iya dulu kan ada cancer kan, kelenjar getah bening itu. Nah itu yang diterapi itu, sama tulang belakang. Kan saya pernah jatuh dari tangga bubuk gitu. Nah itu tulang belakangnya kena, jadi terus jatuh pula pas naik sepeda, jadi udah komplit. Oke, sekarang udah nggak dibolehin dulu lagi naik sepeda gitu, sama dokternya harus terapinya lebih ke itu sih. Kalau untuk yang itu alhamdulillah udah sembuh. Cara Umi melewati titik terendah itu gimana sih biar nguatin anak-anak terus Umi sendiri juga kan Ya itu titik baliknya itu ya, yang pas kehilangan rumah itu udah gini, saat di sepertiga malam yang udah api udah melalap kita anak-anak ini udah di dalam rumah yang nggak bisa keluar.
Itu kalau bukan Allah yang ngasih selamat lagi saya sama anak-anak, kasih kesempatan hidup lagi sama saya sama anak-anak, udah mati semua mungkin saya sama anak-anak saat ini. Udah terlalap api semua. Tapi di situ ya saya merasa Allah tuh sayang banget gitu. Maksudnya saya anak-anak masih dikasih kesempatan hidup gitu. Ya, walaupun minta tolong sama orang nggak ada yang nolongin karena tengah malam. Baru pada datang setelah menjelang subuh itu kan. Jadi buat saya ya itu titik balik saya, Allah itu masih sayang banget, cinta punya apa-apa, tapi ya akhirnya Allah kasih pelan-pelan gitu. Ada aja gitu. Cara nguatin apa sih gimana? Mereka juga Ya paling anak-anak dulu sempat ada pertanyaan, Allah tuh sayang gak sih sama kita? Sayang banget kalau Allah nggak sayang kita udah mati semuanya nih bakalan rumah itu sangat Allah sayang banget. Kita dikasih ujian begini karena Allah cinta, Allah sayang buat mengangkat derajat kita semuanya. Kita dikasih kuat, iman kita kuat. Itu buat anak-anak. Tapi mungkin harapan ingin seperti apa sih di usia 44 tahun ingin apa? Panjang umur, sehat, tercapai cita-citanya, pengen punya rumah tahfidz yatim, anak-anak kumpul semuanya, anak-anak kerja lancar, terus mereka jadi orang yang manfaat, yang di pondok pun juga ilmunya insya Allah manfaat. Ada yang jadi penerus, tapi saya nggak maksa, itu biar Allah aja yang menjalankan itu semuanya. Jadi harapannya manfaat buat umat.